Shalom, selamat pagi. Sahabat dan keluarga besar Community of Miracle dimanapun Anda berada, dan juga Bapak Ibu Saudara-saudara mempelai Kristus dimanapun Anda berada yang bisa mendengarkan renungan firman pagi hari ini. Bersyukur kita boleh melewati bulan Mei ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita yang daripada Tuhan. Baiklah, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam setiap tarikan nafas kami, Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada, itu bukti dari kasih dan anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur, Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong, Tuhan yang akan membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar dari Ibrani 11, yaitu kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Saksi-saksi iman, tapi kalau saya nanti akan memilih beberapa tokoh dan saya beri judul perenungan pagi ini adalah pelaku-pelaku firman. Nah, kalau kita baca keseluruhan di pasal 11, Ibrani pasal 11, di situ memperlihatkan satu-satunya jenis iman yang dapat diterima oleh Allah, yaitu iman yang menang dalam situasi yang buruk sekalipun. Iman yang seperti inilah yang mempercayai realitas rohani. Ya, di ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini jadi iman yang mempercayai realitas rohani. Sekalipun kita belum menerima, tapi kita bisa melihat dan menerima semuanya itu. Nah, ada beberapa tokoh yang bisa kita belajar. Yang pertama, ya, dari ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah mati. Ya, nah ini di garis bawah itu bahwa ia benar. Jadi bagaimana iman Habel yang menuntun kepada kebenaran. Ya, Tuhan menerima persembahan Habel karena dia menghampiri Allah dengan iman yang benar dan pengabdian kepada kebenaran. Kalau kita baca peristiwa itu di Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi Habel ini benar-benar mengerti dengan benar, ya, mengerti dengan benar bagaimana persembahan, ya, persembahan yang benar, pengabdian kepada kebenaran. Jadi ketika dia datang kepada Tuhan mempersembahkan sesuatu yang benar. Nah, jadi Allah berkenan untuk persembahan dan ucapan syukur hanya bila kita sungguh-sungguh berusaha hidup benar sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, persembahan yang tulus dan yang terbaik. Seperti apa yang dikatakan di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Hal ini harus ada di dalam satu dimensi kehidupan kita, di dalam dimensi kekristenan, bahwa tubuh kita ini adalah persembahan yang hidup. Bagaimana kita hidup di dalam kekudusan,
Bagaimana setiap tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita itu sungguh berkenan di hadapan, dan itu merupakan satu persembahan yang benar. Persembahan yang benar di hadapan Allah, dan disuratkan itulah ibadahmu yang sejati. Jadi bagaimana pengabdian kita, ya, pengabdian kebenaran kita, hidup sesuai dengan kehendaknya, yaitu bagaimana hidup kita, tubuh kita ini kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus. Jadi dari pikiran, jiwa, dan roh kita itu benar-benar menyatu dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan juga dari dalam akan terpancar satu kehidupan, yaitu perkataan, perbuatan kita dari kebenaran kepada kebenaran. Ini adalah iman Habel yang menuntun kepada kebenaran. Terus kemudian ada tokoh iman yang kedua, yaitu Nuh. Kita akan membaca ayat yang ke-7. Saya akan melompat-lompat ya. Ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, saya sempat menghitung ukuran yang diberikan Tuhan bagi Nuh, yaitu bagaimana Nuh harus membuat satu ukuran. Kalau kita baca di Alkitab itu ukurannya hasta. Nah, saya pakai meter ya. Jadi ukurannya adalah 150 meter panjang ya, dan lebarnya itu 25 meter dan tingginya itu 15 meter. Bisa dibayangkan, itu adalah satu bahtera yang spektakuler. Dibayangkan pada waktu itu peralatan belum secanggih saat ini. Ya, saya mencoba untuk memvisualisasikan apa yang difirmankan Tuhan kepada Nuh. Bagaimana dia mempersiapkan kayu yang begitu banyak, ya, yang hanya dibantu dengan 3 anaknya ketika itu. Dan banyak di sekitarnya orang-orang yang mencemooh, nah, Nuh sudah gila, keluarga Nuh itu sudah tidak waras dan sebagainya. Saya yakin percaya ejekan-ejekan, tekanan-tekanan, hinaan-hinaan itu ada pada. Tetapi ya, iman Nuh itulah iman yang membawa keyakinan akan firman Tuhan. Dia yakin akan firman yang disampaikan Tuhan itu benar-benar akan terjadi, sekalipun kalau kita lihat berapa puluh tahun dia harus menunggu, mempersiapkan bahtera itu. Nah, kalau secara ukuran, ya, ukuran kapal yang dibikin atau bahtera yang dibikin Nuh, ini bisa memuat 300 gerbong kereta api. Waduh, luar biasa. Ya, betapa besarnya bahtera ini. Ya, tetapi Nuh, ya, kita lihat bagaimana Nuh menjaga hidupnya itu tidak bercela. Dia memisahkan diri dari kejahatan moral yang ada di dalam masyarakat di sekitarnya. Jadi seperti kita tadi di awal, iman Habel membawa satu kebenaran. Bagaimana menjaga hidup. Demikian pula dengan Nuh. Dia hidup berkenan di hadapan Tuhan karena dia menjauhkan, ya, tidak bercela, itu dia memisahkan diri dari kejahatan moral yang ada di masyarakat sekitarnya. Nah, kebenaran di dalam hidup Nuh itu merupakan kasih karunia Allah yang diterima melalui iman oleh karena pergaulan yang baik dengan Allah. Nah, mempelai Kristus, Bapak Ibu Saudara terkasih, disinilah faktor yang sangat penting. Bagaimana hidup kita bisa berkenan di hadapan Allah. Hidup yang senantiasa mempercayai firman. Bagaimana pergaulan karib kita dengan Allah.
Itu yang akan menentukan kehidupan kita. Seperti Nuh, karena dia bergaul karib dengan dia mengerti sekali hatinya Tuhan. Nuh di situ katakan sang pemberita kebenaran. Ya. Nuh ini adalah pemberita kebenaran. Ya. Bagaimana ya Nuh selalu menyampaikan berita-berita kebenaran kepada orang-orang. Ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Dia belajar bagaimana dia menyampaikan firman itu. Percayalah, percayalah, percaya. Tapi apa yang akhirnya ya hanya Nuh dan 7 ya. Hanya Nuh dan 7 ya keluarganya ya yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa ya. Dia hanya mereka saja ya. Kalau di dalam 2 Petrus 2 ayat 5, 2 Petrus 2 ayat 5, di situ katakan, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Nuh adalah pemberita kebenaran. Jadi melalui hidupnya, melalui pergaulan karib dengan Allah, Nuh juga menjadi pemberita kebenaran. Bagaimana contoh hidupnya itu menjadi satu berita bagi orang-orang di sekelilingnya, di tengah-tengah kebejatan moral waktu itu. Tapi kita melihat tidak ada satu orang pun yang percaya kepada Nuh. Bapak Saudara mempelai Kristus, kita bisa belajar dari pelaku-pelaku iman ini yang begitu luar biasa. Dan yang ketiga, pelaku iman yang ketiga yaitu adalah Abraham. Yaitu dia mempunyai satu iman ya yang membawa ketaatan. Saya akan baca ayat dalam ayat yang ke-8 ya. Karena iman Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman dia di dalam tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing di situ. Ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir-pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Nah, Bapak Saudara terkasih, bagaimana kita sudah tahu bagaimana Abraham begitu luar biasa sekali. Abraham ini adalah orang kaya di daerah Ur Kasdim. Di sekelilingnya itu ada sanak saudaranya. Apa yang ditakutkan? Ya, tapi ketika firman Tuhan itu datang, dia suruh pergi, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan orang tuanya, ya, meninggalkan kaumnya. Ya, yang lalu saya sudah membagikan tentang tindakan Abraham ini. Iman Abraham yang membawa ketaatan. Yang pertama, iman yang memberi kekuatan untuk memegang janji Allah. Kita akan baca di ayat yang ke-13. Dalam iman, mereka semuanya ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya
dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi ini. Bapak Saudara terkasih, tadi kita baca ayat yang 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Tetapi sampai Abraham dan Sarah meninggal, imannya tidak goyah. Dia tetap memegang janji Allah untuk hidupnya, sekalipun dia tidak menikmati. Terus kemudian bagian yang kedua dari iman Abraham, iman yang memberi kekuatan dalam pencobaan. Kita lihat ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Wow, luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita melihat perjalanan dari tokoh-tokoh iman ini adalah memberi pengajaran, memberi kekuatan kepada kita untuk kita tetap hidup di dalam firman Tuhan, mempercayai setiap firman, bahwa firman Tuhan itu iya dan amin dalam hidup kita, yang meneguhkan iman kita, yang meneguhkan hati kita, yang meneguhkan kepercayaan kita kepada Allah. Pagi hari ini kita belajar dari 3 tokoh, yaitu Habel, Noh, dan Abraham. Masing-masing mempunyai satu kekuatan. Dan kita bisa belajar dari itu. Di Ibrani 11 ini banyak sekali tokoh-tokoh. Tetapi saya mengambil 3 tokoh ini yang betul-betul yang benar-benar memberkati hidup saya dan saya membagikan semuanya. Baiklah, itulah renungan yang bisa sampaikan saya pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih setia-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati firman Tuhan, firman yang membawa kami ke dalam kebenaran, firman yang membuat kami selalu percaya akan firman, kepada perkataan-perkataan, firman yang membawa kami ke dalam ketaatan. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan biarlah firman ini juga memberkati setiap kami semua. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk pengurus-pengurus di Community of Miracle, baik ketua umum dan ketua bidang-bidang dan misi serta visi dari Community of Miracle ini benar-benar di dalam anugerah Tuhan. Dan hanya Tuhan yang dipermuliakan melalui semua itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi, shalom, Tuhan Yesus memberkati.